sini sudah ada soal SBMPTN tahun 2016 dengan kode 225. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,01 mol NaBr dan 0,01 mol Na2SO4 dalam 500 gram air. Kedua garam ini tradisional sempurna dalam air. Perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B adalah pembahasan. Penurunan titik beku dirumuskan delta TF sama dengan KF atau ketetapan penurunan titik beku kali gram per mr kali 1000 per V kali I. Sesuai dengan data pada soal, rumus di atas bisa diubah menjadi N sama dengan jumlah mol. Maka delta TF sama dengan KF dikali N kali 1000 per V kali I. Larutan A adalah 0,01 mol. Larutan A sama dengan 0,01 mol urea yang merupakan larutan non elektrolit. Berarti kalau non berarti I-nya adalah 1. Sehingga penurunan titik didihnya yaitu delta TFA sama dengan TFA ya, KF dikali N kali 1000 per V kali I sama dengan KF sama dengan KF kali N di sini 0,01 mol. 0,01 mol ini ya. 0,01 mol kali 1000 per V. V diketahui di sini, V diketahui 500. V 500 dikali I-nya 1, maka sama dengan 0,02 KF. Ini penurunan titik didihnya. Kita lanjut. Sedangkan larutan larutan elektrolit yang terdiri dari NaBr. Larutan B tadi memiliki NaBr dan Na2SO4. I-nya itu adalah 2, di mana 1 Na plus 1 Br min. Lalu Na2SO4-nya I-nya itu adalah 3, di mana 2 Na plus dan 1 SO4 2 min. Karena NaBr dan SO4 mempunyai jumlah mol yang sama serta dilarutkan dalam pelarut yang sama, maka penurunan titik beku larutan B itu adalah delta TFB sama dengan KF kali N kali 1000 per 500 kali I 1 tambah I 1. KF kali N di sini 0,001 dikali 1000 per 500 dikali 2 tambah 3. K hasil sama dengan 0,01 KF. Dengan demikian perbandingan delta TFA banding delta TFB yaitu (0,02 KF per 0,01 KF, maka 2,1. Inilah perbandingannya.
Soal kedua soal nomor 2 diambil dari SBMPTN tahun 2014 dengan kode 512. Gula 0,1 mol dan garam LX2 0,1 mol dengan derajat ionisasi 0,5 masing-masing dilarutkan dalam 1 liter air dengan pH sama dengan 1 gram per mililiter. Jika penurunan titik beku larutan gula T derajat Celcius, maka penurunan titik beku larutan garam LX2 adalah. Pembahasannya, garam LX2 adalah senyawa elektrolit dengan derajat ionisasi E-nya itu kan sama dengan 0,5 yang mempunyai 1 kation L kuadrat dan 2 anion X, maka N-nya sama dengan 3. Faktor Van Hoff atau I untuk garam tersebut adalah, kita cari I-nya ya. 1, rumusnya 1 tambah N kurang 1 kali E. 1 ditambah N 3 kurang 1 kali 0,5 sama dengan 1 tambah 2 kali 0,5 sama dengan 0,5. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. I-nya adalah 2. Sedangkan gula merupakan senyawa non-elektrolit sehingga I-nya sama dengan 1. I-nya gula sama dengan 1. Sekarang kita memperhatikan rumus penurunan titik beku. Rumus penurunan titik beku delta TF sama dengan KF kali gram per mR kali 1000 per pi kali I. Pada soal disebutkan bahwa gula 0,1 mol dan garam 0,1 mol. Berarti nilai mol sama. Disebutkan pula bahwa kedua senyawa dilarutkan dalam air sehingga nilai KF dan P untuk gula dan garam juga sama. Dengan demikian yang mempengaruhi penurunan titik beku hanya faktor Van Hoff ya, hanya faktor Van Hoff. Kita masukkan aja langsung ke rumus ya. Ke rumus dari kita sambung aja. Delta TF LX2 per delta TF gula sama dengan I LX2 per I gula. Delta TF LX2 per T sama dengan 2 per 1. Maka delta TF LX2 sama dengan 2T. Jadi penurunan titik beku larutan garam LX2 yaitu 2T derajat Celcius. Soal selanjutnya adalah soal tekanan osmosis. Pertama, soal SBMPTN tahun 2017 dengan kode 101. Sebanyak 15 gram elektrolit kuat yang dilambangkan dengan M2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosisnya adalah 9 atmosfer atau atm pada suhu 27 derajat Celcius dengan R sama dengan 0,082, berapakah mR-nya? Di sini pembahasan. Diketahui 15 gram terlarut, M2X dengan lambang M2X ya. I-nya kan sama dengan N, dimana I-nya ini adalah 3, 2 tambah 1 dengan volume 1 liter. Terus T-nya 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin karena harus diubah ke Kelvin, berarti 300 derajat Kelvin. Dengan V sama dengan 9 atmosfer. Yang ditanya adalah mR. Rumus mencarinya
V sama dengan M kali R besar kali T kali I. V sama dengan M kita ubah dengan rumus gram terlarut per MR dikali 1 per V kali R besar kali T kali I. Kita masukkan di mana V sama dengan 9. Gram terlarut di sini 15 gram per MR yang kita cari kali 1 per V 1 liter dikali R dikali R, ini R besar sebenarnya, 0,082 dikali T suhu 300 dikali I itu 3, ini ya 3. Nah di sini kan 3 kali 300, di sini kita bisa matikan 900 nih, 900 dengan 9 bisa kita matikan ya, kita matikan 100, kita kalikan dengan 0,082. MR sama dengan 15 dikali 0,082 dikali 100 8,2, maka MR sama dengan 1, 2, 3. Inilah hasilnya MR nya. Soal nomor 2 tetap menanyakan MR juga. Ini soal diambil dari SBMPTN tahun 2017 dengan kode 142. Sebanyak 0,8 gram elektrolit kuat AX2 dilarutkan dalam 300 ml air. Jika tekanan osmosis larutan adalah 1,6 atm pada suhu 27 derajat Celcius dengan R 0,082, berapakah MR dari senyawa AX2? Kita cari dulu, diketahui pertama gram terlarut 0,8 gram. AX2 kita mencari I nya sama dengan N, sama dengan 3 juga, 2 tambah 1 ya. Dengan volume 300 M kita ubah ke liter jadi 0,3 liter. Dengan V sama dengan 1,6 atm. T nya 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin 300 derajat Kelvin. Dengan R besar 0,082 yang ditanya itu MR. Sama seperti rumus yang tadi. Dengan rumus yang tadi ya. Dimana V sama dengan M kali R besar kali T kali I. V sama dengan gram terlarut per MR kali 1 per V kali R kali T per I. 1,6 ya V nya, gram terlarutnya 0,8 per MR kali 1 per volume 0,3 bukan? Iya, kali R besar 0,082 dikali I 3 ini, kali T pertama dulu, kali T dulu baru 3 kali 300 baru dikali I ya 3. Terus kita kalikan aja ini langsung ya, 1,6 0,8 per MR kali 1 0,3 kali 0,082 kali 900. Habis kita cari langsung ke atas saja, sambung ke atas nih ya. Maka MR sama dengan 0,8 per 1,6 kali 1 per 0,3 kali 0,082 kali 900. Mana MR nya sama dengan, nah ini kita kalikan, ini 0,8 dikali 1 0,8 per 1,6 kali 0,3 0,48 dikali 0,082 kali 900, maka MR sama dengan 0,082 kali 900, 0,8 per 0,48 dikali, ini kita kalikan menjadi 73,8, maka MR sama dengan 0,8 kali 73,8 59,04 per 0,48, maka MR sama dengan 1, 2, 3 100.